Dari sisi pertumbuhan ekonomi juga, insya Allah tembus 8%. Pak Presiden sudah yakin ya, maka kita tentunya punya keyakinan yang sama. Pak Presiden sudah sangat percaya kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru dan kita harus dukung. Purbaya Yudi Sadewa yang belum lama ini dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani, disebut-sebut pejabat publik yang tampil berbeda dengan menteri lainnya. Bukan hanya gaya komunikasinya yang dikenal koboi, tetapi juga sepak terjangnya agresif dan cepat dalam mengambil keputusan. Meski namanya tidak sebesar Sri Mulyani yang sudah 10 tahun menjabat Menteri Keuangan, Presiden Prabowo Subianto percaya dengan kemampuan dan kerja kerasnya, Purbaya Yudi dapat melanjutkan kinerja keuangan lebih baik lagi. Meski tidak memungkiri jasa Sri Mulyani yang mahir piawai menjaga stabilitas perekonomian nasional dengan pendekatan fiskal memang patut diapresiasi. Namun begitu, belakangan publik juga mulai menaruh harapan pada Kementerian Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, yang dianggap agresif dalam mengambil keputusan. Lantas seperti apa sosok Purbaya Yudi Sadewa sebenarnya di mata Presiden Prabowo Subianto? Pak Purbaya adalah sosok yang sudah lama hadir ya di lingkungan ekonomi. Ya, beliau sudah dari tahun 2000-an awal sudah di Dana Reksa, terus kemudian terakhir beliau menjabat menjadi ketua LPS. Sebelumnya juga sempat membantu Pak Jokowi, membantu Pak SBY bahkan ya. Jadi pengalaman beliau sudah cukup luas. Sehingga ini adalah proses transisi yang mulus ya. Jadi dari Sri Mulyani yang memang menjaga kondisi fiskal kita selama 13 tahun terakhir digantikan dengan orang yang sebenarnya bukan baru tetapi sudah ada di ekonomi ya, di sektor ekonomi sejak lama gitu. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat bahwa transisi ini bisa kemudian membangun Indonesia, membangun fondasi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Meskipun memiliki strategi yang jauh lebih agresif, tetapi di sisi yang lain, ya, dari sisi fiscal prudence-nya itu masih tetap terjaga. Sehingga kalau dibandingkan, meskipun tidak bisa dibandingkan karena Bu Sri Mulyani sudah 13 tahun, Pak Purbaya baru pertama kali menjabat. Tapi idenya adalah bagaimana uang ini benar-benar sampai ke masyarakat. Artinya harapan masyarakat cukup besar pada Pak Purbaya. Dan Pak Purbaya juga memiliki ruang untuk membuktikan selama beberapa tahun ke depan ya, selama menjabat selama sebagai Menteri Keuangan. Dan tentunya nih sampai akhir tahun 3 bulan ini adalah fase-fase yang tentunya akan sangat dilihat oleh Pak Purbaya sebagai momen untuk melejit pertumbuhan ekonomi. Pak Purbaya itu udah dikenal sebelumnya memang orangnya cepat ceplos. Udah tahu, Pak Presiden udah tahu. Pak Presiden sudah paham beliau itu siapa. Nah makanya jadi kayaknya terlalu jauh kalau disangkut pautkan terhadap penjarahan rumahnya Bu Sri Mulyani. Akhirnya ujung-ujungnya paling akal-akalan untuk diganti. Bukan, kejauhan. Soalnya historikal membaca bahwa tidak ada urusannya. Saya berani yakin 100% Pak Prabowo tuh ngeliatnya begitu. Karena jejak rekamnya Bu Sri Mulyani, tipenya hati-hati, ditambah lagi jejak rekamnya Pak Purbaya di LPS itu orangnya memang begitu. Nah jadi dikumpulin jadi satu memang dia yang pantas. Kayaknya koboi-koboi juga. Jadi menurut saya kayaknya emang tipikal Pak Prabowo ini untuk genjot yang ekonomi mikro adalah tipe-tipe koboi. Jujur, gua nggak begitu ngerti ekonomi, tapi sejak Menteri Keuangan Indonesia yang baru, Pak Purbaya, yes, gue yakin di sini juga pasti banyak banget yang pada nontonin kalau beliau sudah muncul di media. Ya, mau media sosial kek atau TV kek, nggak tahu kenapa bawaannya pengen banget dengerin ocehannya atau obrolannya Pak Purbaya. Ini sesuatu karakter yang menyegarkan, yang baru di dunia politik Indonesia. Bahkan Menteri Keuangan ini jadi bikin bahasa-bahasa ekonomi itu lebih mudah dimengerti. Dan gue semakin yakin kalau memang Pak Purbaya ini adalah orang pasar. Kan beliau sempat bilang, saya ini orang pasar, udah lama. Belum pada kenal saya ya. Wah, awalnya terkesan sombong. Tapi kalau pas didengerin sekarang, diksi dan kosakatanya, yes Pak, Bapak persis dan asli orang pasar. Pasaran banget bahasanya, diksinya. Waduh, gimana nih? Waduh,
waduh, gue boleh ngomong nggak ya? Kata-kata gitu tuh sesuatu yang menyegarkan buat gue di dunia politik Indonesia yang dimana memang pejabat-pejabatnya public speakingnya bagus, tapi kinerjanya ya udah, gue nggak mau ngebahas tentang politik ya. Tapi yang jelas di sini Pak Purbaya adalah karakter yang menyegarkan. Gebrakan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, sukses menarik perhatian publik. Hanya dalam hitungan hari saja, menteri yang dijuluki Kobe itu mulai bergerilya, menyambangi berbagai sektor, terutama memastikan kebijakannya memindahkan dana senilai 200 triliun dari Bank Sentral ke 5 bank milik negara atau Himbara berjalan mulus sesuai yang diharapkan. Keputusan Purbaya tersebut dianggap sebagian kalangan sebagai langkah yang berani dan agresif untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Meski masih terlalu dini menilai kinerjanya dan hasil capaiannya, setidaknya langkah beraninya patut diapresiasi. Dan seperti apa kepercayaan Presiden Prabowo Subianto dengan gebrakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang belum lama ini dilantiknya? Ada baru lagi sedikit. Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita perkirakan nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Pak Presiden sudah yakin ya, maka kita tentunya punya keyakinan yang sama. Pak Presiden sudah sangat percaya kepada Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru, dan kita harus dukung. Karena kalau kita lihat bagaimana emiten di perbankan itu di stock market, di ESG itu meningkat sekali harganya, itu mencerminkan apa? Sentimen positif dari market terhadap kinerja perbankan ke depan. Sehingga kalau kita lihat dari sisi transmisinya, ini akan jauh lebih baik dan lebih positif buat perbankan itu sendiri. Ya, Pak Purbaya sudah mengeluarkan paket-paket stimulus, dan paket-paket stimulus itu juga pasti akan ada fokusnya juga ke UMKM. Jadi bagaimana 8 paket stimulus plus 4 plus 5, ini adalah fokusnya untuk penciptaan tenaga kerja, yang kemudian adalah untuk membuka ruang-ruang ekonomi, sehingga ketika ruang-ruang ekonomi tumbuh, pastinya juga akan meningkatkan kinerja dari UMKM. Kayaknya sih Pak Prabowo karena udah punya janji publik dari mulai Asta Cita, yang juga jejak rekamnya juga pas masa kampanye juga pasti tercatat rapi di Bappenas, program-programnya yang tanda kutip juga harus ditagih, rakyat pasti akan menagih dong, kalau nggak chaos di negara, mana janji lo begini. Nah, di tipenya juga Pak Prabowo juga tegas, satset, karena beliau juga pengusaha. Kalau saya melihatnya bahwa mungkin kayaknya takutnya terlalu jauh ya dengan rumahnya Ibu Sri Mulyani di Jara, akhirnya dicopot, strategi begini, kayaknya kejauhan. Kalau nggak ada historikal, kalau nggak ada jejak rekam yang signifikan, mungkin bisa dari sisi pertumbuhan ekonomi juga, insya Allah tembus 8%. Ini Pak Purbaya ini kasir. Sebagai kasir dia mau mendorong mesin pertumbuhan itu dengan kapasitas. Bagaimana mungkin kasir mau mendorong pabrik, sementara kepala pabriknya adalah politisi-politisi yang berkedudukan sebagai menteri teknis, yang orang tahu ini politisi copet, kan? Itu persepsinya kan. Sebagai kasir pertama kali tentu dia nggak mungkin, karena pertumbuhan itu tidak datang dari kebijakan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memakai hasil pertumbuhan untuk diredistribusi supaya problem sosial itu teratasi, kan logikanya begitu kan. Jadi mesti dituntut juga, mampu nggak Pak Yudi ini, Sadewo ini mempengaruhi pikiran-pikiran politis, bukan pikiran politik ya, pikiran politis di departemen teknis, perindustrian, perdagangan, pertanian, macam-macam kan, yang dikuasai oleh partai politik. Itu soalnya. Jadi dia datang di dalam satu ekosistem di mana infrastruktur yang harusnya menghasilkan 8% itu justru dikuasai oleh politisi copet ini. Itu soalnya, dan persepsi itu yang tumbuh di publik sehingga timbul semacam pesimisme. Pak Rocky Gerung yang siap-siap memprotes saya sebentar lagi di di medsosnya di beliau. Nggak apa-apa kalau nggak pas. Itu memberikan ruang bagi Pak Rocky Gerung untuk kritik saya habis-habisan nanti. Hanya dalam hitungan jam setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa langsung tangkap gas dengan kebijakan barunya yang dianggap agresif,
yakni memindahkan dana senilai 200 triliun dari bank sentral ke 5 bank milik negara. Keputusannya itu dianggap kelewat berani jika dibanding menteri pendahulunya, Sri Mulyani, yang lebih berhati-hati selama menjabat Menteri Keuangan setidaknya dalam 10 tahun kepimpinannya. Karena keberaniannya itulah nama Purbaya Yudi Sadewa dengan cepat akrab di telinga masyarakat. Lantas seperti apa respons publik hingga istana atas kebijakan baru Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memindahkan dana senilai 200 triliun untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat? Kami ada instruksi ke perbankan kalau mereka pakai untuk koperasi merah putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2% dari sebelumnya sekitar 4% ya. Jadi otomatis seperti itu. Jadi nggak ada lagi cost tambahan bagi Himbara ya. Jadi harusnya sih akan berjalan mulus. Cuma nanti kita gebrak-gebrak biar lebih cepat aja. Pak Purbaya ini melakukan beberapa langkah taktis sekaligus ya. Di awal menjabatnya, Pak Purbaya memindahkan rekening pemerintah yang sebelumnya semua terparkir di BI 425 triliun lebih, kemudian dipindahkan hampir sebagiannya 200 triliun ke perbankan. Salah satunya adalah untuk meningkatkan likuiditas di perbankan. Harapannya kalau likuiditas di perbankan itu bisa meningkat, maka itu akan bisa disalurkan ke masyarakat ya dengan segera. Nah, tetapi juga yang jadi concern adalah ini pengusaha apakah mau kemudian untuk berhubungan atau meminjam di bank karena memang kondisi ekonominya mungkin belum terlalu baik. Nah, oleh karenanya pemerintah juga mengeluarkan paket stimulus ya. Jadi selain jadi menempatkan dana di perbankan, tapi mengeluarkan paket stimulus supaya apa? Supaya ekonomi ini bisa bergerak. Pak Purbaya meyakini bahwa base money, ya, ini ada yang disebut sebagai base money, uang beredar. Jumlah uang beredar itu harus ditambah. Kenapa? Ya, karena kalau uang beredar itu ditambah, aktivitas ekonomi akan meningkat. Makanya 200 triliun itu dipindahkan ke sistem perbankan yang sebelumnya terparkir di Bank Indonesia, dipindahkan ke perbankan supaya apa? Supaya bisa meningkatkan uang beredar. Ya. Ketika likuiditas ini yang ada di perbankan kemudian disalurkan kepada masyarakat, maka uang beredar pun meningkat. Ketika uang beredar meningkat, jumlah uang beredar meningkat, maka aktivitas ekonomi bisa tumbuh. Ketika aktivitas ekonomi tumbuh, maka kita bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tentu ada risikonya ya, ketika dana itu ditempatkan ke perbankan dan perbankan misalnya mengeluarkan uang itu tanpa standar yang baik, maka itu bisa meningkatkan non-performance. Tapi tentunya ini semuanya sudah dipikirkan ya, bagaimana likuiditas itu tidak kemudian mempengaruhi perbankan secara signifikan. Karena perbankan itu pada akhirnya juga kemudian akan terus menjalankan ya standar-standar. Yang kedua adalah pemerintah juga membantu ya, membangun opsi-opsi mana saja hal-hal yang kemudian bisa kemudian dibiayai oleh perbankan karena pemerintah juga punya program-program prioritas. Statement-statement dari Menteri Keuangan Pak Purbaya itu beliau kan dalam tanda kutip tegas, satset, langsung apa adanya, clear, tuntas, kerja gitu. Artinya UMKM ini kondisi miris sekali. Kita tahu bersama bahwa UMKM ini kuncinya adalah uang cash. Dengan cash dia bisa untuk punya modal buat usaha buat besoknya. Nah, tapi sementara ketika dia nggak punya cash, dia melakukan pinjaman ke bank. Nah, di bank kena lagi tuh. Bisa jadi nggak di-approve, bisa jadi mungkin nanti ditolak, atau mungkin bunganya terlalu tinggi, atau mungkin bank tersebut nggak punya uang cash. Kenapa? Karena uang cashnya ngendap lama di BI. Bank-bank ini nih, Bank Himbara ini nih. Ya kan, Bank Himpunan Negara, ya sebut saja lah Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI, itu ngendep tuh. Jadi begitu mau bantu UMKM untuk pinjaman, kredit, apa segala macam ya nggak punya cash. Nah akhirnya gebrakan Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru tadi menjadi topik utama ya. Jadi yang dibahas benar-benar dari A sampai Z-nya, kebijakan-kebijakan fenomenal Pak Purbaya, Menteri Keuangan yang baru yang viral sekarang ada di mana-mana. Terkait adalah masalah menurut saya ini gebrakannya top. Memihak pada UMKM itu apa? Dia keluarin tuh 200 triliun yang lama ngendap di Bank Indonesia. Sekarang akhirnya gue paham kenapa perekonomian Indonesia rasanya berjalan lambat. Ternyata Menteri Keuangan kita yang baru Pak Purbaya ungkap fakta bahwa ekonomi kita tuh udah 20 tahun gak seimbang. Berdasarkan data statistik, beliau sampaikan, era Presiden SBY 2004 sampai 2014 ekonomi bisa tumbuh lumayan tinggi karena ditopang sama sektor swasta. Tapi di era Presiden Jokowi 2014-2024 pertumbuhannya tuh cuman rata-rata 5%. Belum lagi fakta ada duit negara yang mengendap di Bank Indonesia 800 triliun tapi nggak diapa-apain.
nggak diputerin, malah bikin likuiditas ketat dan ekonomi kita jalannya pelan. Makanya kalau kalian dengar berita salah satu strategi Pak Purbaya sekarang mindahin 200 triliun ke bank, ini tuh ada reasonnya. Efeknya apa? Dengan pusingnya para dirut-dirut bank digelontorin duit gede, terus kalau mereka cuma ngendapin tapi mesti bayar bunga, nggak mau dong. Nah, ini fungsinya biar bank-bank ini mikir mau muterin di mana, tentunya kredit dan pinjaman. Bank-bank ini juga harus melakukan strategi marketing yang bagus biar banyak orang yang mau pinjem, kayak bunga rendah atau cicilan ringan. Kalau pinjaman ini nyampe ke UMKM, perusahaan, sampai pabrik, otomatis bakal ada lapangan kerjaan baru. Pengangguran turun dan ekonomi rakyat ikut muter lagi. Targetnya pertumbuhan ekonomi bisa naik ke 6-6,5%. Bahkan likuiditas uang beredar bisa melompat 15-20% hanya dalam 1-2 bulan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.